Halo teman-teman, selamat datang di Janggal. Kali ini hitam kuning atau Janggal akan membahas sesuatu yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu tentang kasus mutilasi. Seperti apa aja kasusnya? Kita cek. Yang pertama, seorang ibu di Brazil dituduh telah memenggal anaknya setelah si bocah berkata kepadanya ingin menjadi perempuan. Sebelum memenggal kepala sang anak, perempuan ini terlebih dahulu menikamnya. Ibu bernama Rosana Candido kemudian meminta pasangan sejenisnya, Casila Pessoa, untuk membantunya melaksanakan aksi sadisnya dengan menyingkirkan jenazah si bocah. Dari keterangan polisi, keduanya berusaha menyembunyikan kejahatan dengan membakar potongan jenazah bocah bernama Ruan itu. Kemudian sebagian lagi disimpan dalam koper yang ditaruh di got, dan beberapa dimasukkan dalam dua tas yang berada di rumah mereka. Perempuan berusia 27 dan 28 tahun itu sudah mengakui perbuatan mereka di hadapan polisi dengan ancaman dijerat pasal penyiksaan, pembunuhan, dan menyembunyikan bukti. Rosana sebelah kiri dan pasangannya Casila Pessoa saat ditangkap oleh kepolisian, keduanya mengaku bersalah sudah memenggal dan memutilasi putranya yang berusia 9 tahun. Kepala penyidik Candido dan Pessoa menyatakan mereka melakukan pembunuhan itu setelah marah mendengar pengakuan Ruan bahwa dia ingin menjadi perempuan. Candido mengungkapkan dia menganggap anak itu adalah beban dan dia sama sekali tidak menyayangi anak itu karena Candido merupakan korban pemerkosaan. Ayah Ruan yang menuturkan Candido kabur dengan membawa anak itu 5 tahun silam setelah kehilangan hak asuhnya dan tinggal bersama Pessoa. Kepala polisi Wilhelme Melo mengatakan kekejaman yang diperlihatkan oleh dua perempuan itu begitu mengejutkan para penyidik yang terlibat dalam kasus tersebut. Bocah itu dipenggal, disiksa, dan jenazahnya dimutilasi oleh ibunya sendiri. Ini adalah kasus yang benar-benar mengerikan. Nah, yang kedua ini adalah kasus mutilasi dengan seorang pemain bola asal Brazil. Klub asal Brazil, Sao Paulo, berduka sebab salah satu pemainnya, Daniel Correa, menjadi korban pembunuhan sadis di wilayah São dos Pinhais. Penggawa Sao Paulo itu disiksa dengan cara dipukul saat acara ulang tahun anak tersangka sebelum akhirnya dibunuh dan dimutilasi, di mana lehernya nyaris terputus dan alat vitalnya terpisah. Wah, parah banget. Yang kemudian dibuang di sebuah semak-semak pada akhir Oktober lalu 2018. Seorang saksi yang sedang berada di rumah tersangka, Edison, mengatakan bahwa ia memerintahkan semua tamu yang berada di tempat kejadian harus membantunya membersihkan bercak darah dan membakar sprei yang menjadi bukti kejadian nahas tersebut. Wanita muda yang menyaksikan serangan itu menggambarkan bahwa Daniel sudah tak sadarkan diri saat berada di hadapan putri Edison, Aliana. Ia juga menyaksikan saat ketika salah satu tamu yang tidak ditangkap mengambil pisau daging dari dapur yang kemudian digunakan untuk membunuhnya. Ia telah membunuh Daniel setelah tidak tahan melihat dia di tempat tidur dengan istrinya dan menuntut agar mengatakan bahwa Correa meninggalkan rumah tanpa berbicara apa-apa, ujar sang saksi kepada laman berita olahraga pada saat itu. Polisi diberitahu oleh Eduardo yang merupakan salah satu tersangka yang ikut membantu pembunuhan bahwa niatnya bukan untuk membunuh korban, tetapi semuanya berubah ketika Edison melihat foto Correa bersama istrinya. Next, dan ini adalah yang paling terkejam. Sebuah kisah mengerikan datang dari lapangan hijau, di mana dalam satu laga sepak bola amatir Brazil terjadi dua pembunuhan sekaligus. Polisi di pedesaan Brazil mendapatkan kronologi pemenggalan dan mutilasi wasit Brazil usai mendapat keterangan dari seorang tersangka. Menurut laporan lokal Timur Laut Brazil, insiden brutal itu dimulai ketika wasit Otávio Jordão da Silva yang berusia 20 tahun bertikai dengan salah seorang pemain bernama Josimer Santos Abreu berusia 31 tahun di lapangan. Polisi telah menahan Luis Souza Moraes, 27 tahun, yang diduga memukul kepala wasit Otávio Jordão da Silva dan menghantam sebotol rum ke wajah korban.
saudara Luis Francisco adalah tersangka yang sedang dikejar. Dari keterangan Luis, pembunuhan wasit Da Silva 20 tahun pada 30 Juni lalu bermula dari kartu merah Josimer Santos Abreu, 31 tahun, salah satu pemain di pertandingan amatir di kota kecil Centro Domeo, negara bagian Maranhão, marah dengan pengusiran. Abreu menerjang Da Silva sampai tersungkur ke tanah. Da Silva kemudian bangkit sambil menggenggam sebilah pisau tanpa banyak bunyi. Da Silva langsung menghujamkan pisaunya ke dada Abreu. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Abreu akhirnya tewas. Rekan-rekan setim Abreu dan penonton lantas mengejar Da Silva. Sebagian orang mengikat lengan dan kakinya. Sementara Luis memukul kepala Da Silva dengan kayu dan memecahkan botol rum di wajahnya. Salah satu tersangka yang sedang diburu, yang dijuluki Pirolo, kemudian mengambil pisau yang sebelumnya tertancap di dada Abreu untuk dipindahkan ke leher Da Silva yang sudah terikat tak berkutik. Tidak begitu jelas bagaimana sebelumnya Da Silva bisa membawa pisau ke lapangan. Mengetahui di leher Da Silva sudah ada pisau yang tertancap, saudara Luis Francisco mengambil sabit dan langsung memotong lengan, kaki dan kepala Da Silva. Potongan lengan, kaki, dan kepala Armando Da Silva lantas ditaruh di gundukan tanah tak jauh dari lapangan. Walter Costa mengatakan kekerasan sebenarnya tidak biasa terjadi di Centro Domeo, sebuah komunitas pedesaan terpencil dengan sedikit kejahatan. Dia mengatakan mereka yang terlibat mutilasi itu semua dari kota tetangga. Keributan sepak bola di Brazil yang melibatkan bentrok antar supporter saingan umum terjadi, namun kebrutalan seperti di Centro Domeo mengirimkan terapi kejut yang sangat mendalam setelah bulan lalu Brazil diguncang demonstrasi besar-besaran selama Piala Konfederasi 2013. Paulo Storani, seorang profesor ahli keamanan yang menghabiskan 3 dekade di kepolisian Rio de Janeiro, menyebutkan pembunuhan di Centro Domeo tidak mencerminkan ketidakmampuan Brazil menjamin keamanan selama Piala Dunia 2014. Pembunuhan itu hanya insiden terisolasi yang terjadi di daerah terpencil. Next, dan ini adalah yang terakhir yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu ada seorang bocah dimutilasi di negara Brazil oleh geng narkoba. Kasus yang belakangan viral, seorang remaja dimutilasi hidup-hidup oleh sekelompok orang. Remaja itu bernama Israel Melo Junior, umurnya sekitar 16-17 tahun, di Brazil, menjadi korban mutilasi oleh sekelompok pengedar narkoba pada tahun 2016 silam. Sebelumnya polisi menemukan kepala pada sebuah tas tanggal 2 Februari di Santa Catarina, negara bagian selatan Brazil. Motif mutilasi belum diketahui sejauh ini. Namun belakangan pelaku berasal dari pertempuran antara dua geng narkoba, yaitu Primeiro Grupo da Catarinense melawan Primeiro Comando da Capital. Sementara remaja itu diduga salah satu anggota geng narkoba dari pihak lawan. Pejabat polisi setempat mengatakan tempat pemenggalan kepala bocah tersebut merupakan daerah konflik antar geng narkoba, dan bagian lain tubuh korban belum ditemukan sampai saat ini. Mungkin teman-teman sudah ada yang melihat videonya. Oke, itulah beberapa kasus-kasus mutilasi. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Salam hitam kuning.